Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Selasa 27 Desember 2022 bersama saya Romo Iya Ida Pamungkas. Selamat pagi saudari-saudara sepanggilan dan seiman. Pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebagai bekal perjalanan kita pada hari ini. Maka mari kita membuka Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkuk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia melihatnya dan percaya. Saudari-saudara, pengalaman dua murid Yesus yang akhirnya melihat dengan kesaksian bahwa mereka melihat makam yang kosong, pada akhirnya membuat mereka percaya akan segala macam ajaran dan juga ramalan Yesus untuk kebangkitan. Mari kita melihat, sebuah kepercayaan membutuhkan sebuah penglihatan yang artinya kesaksian itu dilihat dari apa yang mereka alami. Dan kita sebagai seorang pribadi yang beriman juga demikian. Kita diajak untuk percaya atas apa yang kita alami, yang semuanya bersumber dari Tuhan. Kita dipanggil untuk akhirnya memberi kesaksian tentang Yesus, agar banyak orang dapat selamat. Kesaksian itu hendaknya lahir dari pengalaman pribadi kita masing-masing, agar orang yang menerimanya pun dapat percaya, dan akhirnya keselamatan yang mereka terima pun juga dapat sungguh-sungguh terlaksana. Pada hari ini, ada banyak mukjizat, ada banyak rencana Tuhan yang tersedia bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita juga masih tetap percaya akan kuasanya? Atau kita menjadi orang yang meragukan kuasa Tuhan untuk hidup kita secara penuh? Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kepercayaan kita kepada Tuhan tidak pernah hilang sedikit pun. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur sebab Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbarui diri di dalam pengalaman sehari-hari. Buatlah kami untuk semakin percaya akan kuasa-Mu, akan apa yang Engkau perbuat dan Engkau rencanakan bagi kami. Dan sehingga dengan apa yang Engkau berikan, iman kami pun semakin kuat dan tangguh. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita pada hari ini selalu mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.